Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat sore. Halo Sobat SAR, perkenalkan nama saya Eka Zara Amelia. Saya dari Instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo. Saya peserta latsar dari Angkatan 25 Kelompok 1. Di sini saya akan berbagi pengalaman belajar saya dalam mengikuti pembelajaran di agenda 3 yang membahas tentang manajemen ASN dan konsep Smart ASN. Di agenda 3 ini kami mempresentasikan dari tugas kelompok di hari pertama kami, yaitu menganalisis kasus yang berkaitan dengan Smart ASN atau ancaman digitalisasi pemerintahan, di mana dalam menganalisis kasus tersebut kami setiap kelompok menggunakan metode 5W1H. Dan terkait potensi ancaman digitalisasi pemerintahan ditinjau dari 4 pilar literasi digital. Oke baik, langsung saja kita jelaskan dari apa yang saya telah dari kelompok 1 sub 1 yang dimana materi dari kelompok ini membahas isu aktual di dunia cyber, yaitu peretasan terhadap situs-situs promosi judol atau judi online yang marak di Indonesia, yang dimana masalah tersebut mempunyai latar belakang dengan kemajuan teknologi bukan hanya membawa kemudahan, tapi juga memunculkan tantangan serius berupa maraknya praktik judi online dan pinjaman online ilegal. Karena di kalangan anak-anak muda atau generasi muda adalah menjadi sekelompok paling rentan karena mudah terpapar dan teratur iming-iming keuntungan cepat tanpa memikirkan apa dampak untuk kedepannya. Judi online menjadi salah satu masalah serius di Indonesia karena merusak moral masyarakat, menimbulkan kerugian ekonomi, dan melanggar hukum. Dalam konteks ini muncul aksi-aksi peretasan atau hacking oleh sejumlah pihak yang mengaku hingga membantu pemerintah menutup atau menonaktifkan situs-situs judi online. Yang kedua yaitu dari kelompok 1 sub 2, di mana isu yang diangkat oleh kelompok ini menyoroti ancaman kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi ASN atau aparatur sipil negara di tengah proses transformasi digital yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Meskipun digitalisasi pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, keamanan data pribadi ASN masih menjadi tantangan besar di mana kasus ini dilatar belakangi dengan transformasi digital. Pemerintahan telah membawa banyak kemudahan, mulai dari layanan kepegawaian berbasis online hingga sistem office. Namun, di balik kemajuan ini muncul ancaman serius berupa kebocoran data pribadi aparatur sipil negara akibat lemahnya sistem keamanan cyber dan rendahnya literasi digital pegawai. Poin utama dari kesimpulannya yaitu digitalisasi membawa manfaat besar tetapi juga resiko baru. Penerapan sistem digital dalam manajemen ASN seperti office, e-kinerja, data pribadi ASN sangat sensitif dan beresiko tinggi bila bocor. Informasi seperti NIP, nomor KTP, alamat, gaji, jabatan, dan rekam jejak karir merupakan data penting yang dapat disalahgunakan untuk kejahatan digital, seperti penipuan atau pemalsuan identitas. Dan saya lanjut ke kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 1 sub 3 yang membahas tentang tantangan dan ancaman dalam digitalisasi pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan ketidaksinkronan data antar instansi. Dengan contoh nyata kasus yang kami ambil yaitu perbedaan data antara BNPB dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas saat menangani bencana. Latar belakang dari kasus yang kelompok kami angkat ini terdapat perbedaan data korban dan kondisi lapangan antara lapor BNPB dan Basarnas. Ketidaksinkronan tersebut menimbulkan kebingungan publik, kesalahan informasi, dan potensi salah koordinasi dalam penanganan bencana. Hal ini menggambarkan bahwa digitalisasi data pemerintah masih menghadapi kendala dalam integrasi, validasi, dan komunikasi lintas lembaga. Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti membangun sistem integrasi data nasional atau data sharing antar instansi, dan meningkatkan pelatihan dan literasi digital ASN. Dan yang terakhir yaitu kelompok 1 sub 4, isu yang diangkat oleh kelompok ini membahas tentang tantangan etika dan integritas ASN di era perkembangan atau AI.
dan otomasi dalam sistem pemerintahan digital. Kemajuan teknologi seperti AI, big data, dan otomatisasi memang membawa efisiensi dan kecepatan dalam pelayanan publik, namun di sisi lain juga menghadirkan ancaman terhadap nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan integritas ASN. Dengan demikian, ASN dapat menjadi smart ASN yang berteknologi sekaligus bermoral, mampu menyeimbangkan antara kecanggihan sistem dan nilai kemanusiaan. Transformasi digital yang beretika dan berintegritas inilah yang akan menjamin terciptanya birokrasi modern yang terpercaya, transparan, dan berkeadilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kami pada hari ini di Agenda 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Afiknam Jagat Samagram.